Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Javasari. Saya adalah seorang mahasiswi semester 6 jurusan manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Sehari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit berbincang-bincang mengenai brand awareness. Apa sih yang teman-teman ketahui mengenai brand awareness ini? Untuk pengertiannya sendiri, brand awareness merupakan kemampuan konsumen dalam mengenali baik dari image, logo, maupun nama suatu brand dan dikaitkan dengan produk dari brand tersebut. Panjang ya. Jadi singkatnya gini, brand awareness itu adalah kemampuan konsumen dalam mengingat merek dari suatu produk. Nah, seperti itu deh singkatnya. Jadi misalnya ada merek sabun nih. Ketika saya menyebutkan kata sabun, brand apa nih yang akan saya ingat? Misalnya kalau misalnya sabun, kayaknya saya ingetnya Dettol deh, kayak gitu. Singkatnya sih seperti itu nih brand awareness ini. Nah, brand awareness ini terdiri dari 4 tingkatan. Tingkatannya itu dari yang paling rendah itu ada unaware of brand atau ketidaktahuan merek. Yang kedua ada brand recognition, mulai tahu merek kalau misalnya bahasa Indonesianya kali ya. Yang ketiga itu ada brand recall atau pengenalan merek. Yang paling tinggi adalah top of mind. Ini itu adalah tingkatan tertinggi dari brand awareness, dan diharapkan pasti semua pengusaha yang memiliki brand-brand ini akan sampai di tahap brand awareness di top of mind. Oke, setelah kita bahas tingkatan yang tadi, kita ingin tahu dong unaware of brand itu apa? Saya akan menjelaskannya dengan menggunakan contoh kali ya. Jadi misalnya di sini saya memiliki produk nih. Produk saya ini adalah coffee milk yang mereknya Ailo. Tapi produk saya ini masih ada di tahap unaware of brand, jadi belum ada nih yang tahu bahwa saya ini punya produk Ailo ini loh. Ada loh produk kopi susu coffee milk ini yang merek Ailo. Nah, lalu gimana dong caranya biar saya dan merek saya ini nih si Ailo ini bisa sampai ke tahap kedua, yaitu kan tahap kedua itu kan brand recognition ya. Oke, jadi untuk sampai ke tahap kedua ini kita bisa mulai meningkatkan standar si produknya sendiri. Karena ini produknya adalah berupa minuman, yang jelas mungkin rasanya harus enak. Enak itu kan standar ya, tapi kalau yang bilang enaknya cuma saya aja juga percuma kan. Jadi meningkatkan standar rasa enaknya ini, jadi mungkin dari 100 orang yang nyicipin produk ini, 80-nya bilang enak banget, 20-nya bilang enak aja gitu kan, jadi lebih baik. Lalu memulai melakukan pengiklanan secara digital. Menurut saya di masa-masa pandemi ini ya, pengiklanan secara digital adalah pengiklanan yang paling efektif. Apalagi sekarang banyak platform yang menyediakan pengiklanan digital seperti Facebook Ads, Instagram Ads, bahkan yang sekarang lagi nge-hype itu kan TikTok Ads ya. Penggunaan iklan digitalnya itu sendiri juga disampaikan dengan cara yang kreatif, jadi nggak monoton. Kalau ini saya menjual produk Ailo, nah kayak gitu. Kalau sekarang itu nggak musim banget menggunakan pengiklanan yang monoton. Pengiklanan itu harus kreatif agar minimal menarik konsumen untuk minimal lihat dulu aja iklannya dan mungkin nantinya akan tertarik. Selanjutnya adalah penggunaan micro-influencer. Micro-influencer itu adalah orang-orang yang memiliki followers yang tidak terlalu banyak, tetapi yang mereka katakan ini dapat menarik perhatian konsumen dan bahkan bisa mengajak konsumen untuk
memiliki rasa ingin mencoba si produk yang mereka tawarkan. Contoh penggunaan micro influencer itu misalnya kalau sekarang nih yang lagi hype itu adalah penggunaan micro influencer di TikTok. Saya lihat banyak video-video TikTok yang awalnya dimulai dengan wah nggak nyangka banget produk yang saya beli ini dikira seperti ini, katanya seperti ini, dan kita nonton nih videonya nyampe selesai, dan akhirnya kita tahu oh jadi ada loh produk bernama Ailo ini nih gara-gara si micro influencer tersebut. Dan biasanya juga penggunaan micro influencer ini nggak semahal penggunaan seperti penggunaan influencer besar atau kita mempromosikan produk kita melalui artis atau selebgram. Setelah itu, setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan di situ, nanti kita akan naik kelas nih ke tingkatan kedua dari brand awareness, yaitu brand recognition. Jadi di mana konsumen tuh udah mulai tahu nih ada produk yang namanya Ailo. Nah, si produk Ailo ini aku tahu nih dari seleb talk di sana nih bahwa ada nih produk namanya Ailo. Lalu udah nyampe brand recognition, ketika orang-orang tahu ada produk Ailo ini, saya pengen dong naik tingkat lagi menjadi ketingkatan brand recall. Apa nih yang harus saya lakukan? Yang pertama, salah satu caranya adalah sales channelnya harus diperkuat. Sales channel itu adalah ketersediaan produknya. Jangan sampai kita udah susah-susah nih membangun produk, beriklan ke sana ke sini, tapi yang salah itu karena susah loh ngedapatin produk Ailo ini tuh adanya di mana. Oh, misalnya adanya cuman di Indo April, tapi sayang banget nih di dekat rumah saya nggak ada nih Indo April, adanya super mall, kalau enggak warung kelontongan. Jadi saya nggak bisa nih akses sama si produk Ailo ini nih, kan sayang banget kita sebagai sebagai penjual, orang-orang udah berminat sama produk kita tapi produk kita masih sedikit sih. Nah, oleh karena itu kita harus menguatkan sales channelnya. Misalnya biasanya ini cuma ada di Indo April, tapi udah ditingkatkan nih, sekarang udah masuk ke pasar-pasar, ke warung-warung, sehingga konsumen nantinya akan mudah mendapatkan produk ini. Lalu selanjutnya kita bisa menguatkan aktivitas public relation. Nah, misalnya dengan cara si Ailo ini itu membuat akun media sosial ya. Seperti yang saya katakan bahwa media sosial adalah cara yang paling efektif untuk beriklan saat ini, untuk memasarkan produk kita saat ini. Jadi apa sih maksudnya aktivitas public relation? Misalnya nih, saya ini mau launching produk baru nih. Saya akan ngajak beberapa teman-teman dari micro influencer untuk mencoba produk ini yang belum launching produk terbarunya belum ada di mana-mana, tapi hanya orang beruntung yang akan mencoba produk ini duluan. Dengan demikian terjalin komunikasi antara brand dan customernya ya, sehingga akan menguatkan pemasarannya. Nanti akan terjalin emotional bonding lah antara brand dan konsumennya. Selanjutnya adalah kita udah nyampe tahap brand recognition, terus pengen naik dong ke level ketiga. Level ketiganya itu adalah brand recall. Jadi orang-orang tuh udah tahu nih ada produk ini, ada bahwa ada kopi susu merek Ailo. Terus kalau misalnya ditanya, apa aja sih merek kopi susu? Terus ada yang jawab, merek kopi susu yang gue tahu nih ya, ada kopi ABC, kopi kapal api, kopi Ilo. Nah, ketika udah mulai tersebut nih merek kita, berarti merek kita ini udah masuk ke level ketiga. Level ketiga atau brand recall.
Nah, untuk meningkatkannya lagi, hampir sampai nih pada top of mind. Untuk meningkatkannya lagi nih, kita bisa melakukan kegiatan kolaborasi salah satunya. Salah satu cara untuk menaikkan tahapnya ke top of mind salah satunya adalah kolaborasi. Mungkin si brand ILO ini bisa berkolaborasi sama apa ya? Mungkin sama, oh ini karena ILO ini produknya kopi susu, mungkin bisa dikolaborasiin sama merek minuman kopi kenangan. Jadi kopi kenangan X ILO atau janji jiwa X ILO atau es teh X ILO, seperti itu. Sehingga nantinya tambah besar lagi nih pasar yang dimiliki si ILO ini, tambah banyak nih orang yang tahu bahwa ada loh produk ILO ini. Buktinya dia kemarin berkolaborasi nih sama si kopi ini, kamu tahu nggak? Atau bahkan sekarang kolaborasinya tuh kayak ekstrim gitu nggak sih? Contohnya tuh kayak Chat Time X Bon Cabe, kan aneh banget, tapi membuat orang tuh jadi, oh ini aneh nih, apa aku harus coba? Seperti itu. Nah, setelah kolaborasi itu diharapkan merek yang kita ketahui ini kan menjadi top of mind. Tapi apa sih itu top of mind? Top of mind itu kalau misalnya adalah merek pertama yang saya ingat dalam suatu produk. Jadi misalnya saya nyebut nih, merek susu yang kamu suka beli susu apa sih? Yang saya pertama ucapkan itu, oh susu Ultra. Nah, berarti itu top of mind dari saya untuk merek susu yang sering saya beli. Lalu kalau misalnya merek sabun yang kamu tahu apa nih? Oh, Lifebuoy. Nah, berarti Lifebuoy itu adalah berupa top of mind. Yang paling top of mind itu sebenarnya salah satu mereknya itu adalah Aqua. Setiap kita mau beli air mineral, kita nggak pernah bilang ke warung itu bilangnya, Bu, mau beli air mineral gitu, pasti jarang deh, pasti bilangnya, Bu, saya mau beli Aqua. Pasti kayak gitu deh, saking top of mind-nya itu Aqua. Nah, sekian bincang-bincang kita mengenai brand awareness ini. Saya harap teman-teman bisa mengerti, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kritik, saran, bisa disampaikan pada saya, atau mau kita bincang-bincang tentang hal-hal lain juga boleh banget. Silahkan sampaikan pada saya. Oke, sampai berjumpa di bincang-bincang lainnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.